Jelang laga melawan Jepang pada 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia menjadi sorotan. Dua kiper naturalisasi, Martin Pas dan Emil Audero bersaing ketat untuk mengisi posisi benteng terakhir pertahanan timnas. Emil Audero mencuri perhatian dalam debutnya bersama timnas Indonesia saat meraih kemenangan melawan Tiongkok. Dalam pertandingan tersebut, Emil menunjukkan performa gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial. Meskipun terlihat gugup di awal laga, Emil Audero berhasil memperlihatkan ketenangan dan kualitasnya sebagai penjaga gawang. Sementara Martin Pas telah menjadi andalan di bawah mister gawang timnas Indonesia sejak debutnya pada September 2024. Pas tampil dalam 6 pertandingan dan mencatat 2 clean sheet. Pas menjalani debut saat timnas melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1, Pas melakukan 3 kali penyelamatan serta penyelamatan krusial dengan menggagalkan tendangan penalti Arab Saudi. Debut Emil Audero juga tak kalah apik. Saat melawan Tiongkok, Emil melakukan 1 kali penyelamatan serta melakukan umpan panjang akurat sebanyak 4 kali dari 12 kali percobaan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus memilih antara 2 kiper berkualitas ini. Keputusan akhir tentunya bergantung pada strategi pelatih dan kondisi terkini kedua pemain jelang pertandingan. Meski laga terakhir melawan Jepang sudah tidak berpengaruh, namun timnas dituntut tetap tampil baik untuk hasil yang maksimal. Jelang lawan Jepang, posisi penjaga gawang pun jadi sorotan. Martin Pas dan Emil Audero catat performa apik di timnas. Lalu siapa yang akan jadi pilihan utama di bawah Mister Garuda? Kita bahas bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam. Bungkus, di antara 2 pilihan ada Martin Pas dan juga Emil Audero. Kita bahas ke Martin Pas dulu. Apa sebenarnya kekurangan dan kelebihan dari seorang Martin Pas? Martin Pas ini secara keseluruhan sebetulnya memiliki hampir semua persyaratan untuk menjadi kiper yang bagus ya. Dia punya postur yang bagus, dia juga sebagai penjaga gawang punya pengalaman yang panjang bermain di beberapa liga, terakhir bermain di Liga Amerika Serikat. Dan di timnas kita kan juga mainnya sudah cukup banyak ya, 8 kali. Nah mungkin persoalannya adalah kemampuan Martin Pas dalam mendistribusikan bola mungkin ya. Itu yang saya pikir agak sedikit kurang ya. Ketika bola dipegang kiper itu distribusi bolanya kan harus bisa dimanfaatkan sebagai awal serangan sebetulnya. Entah dengan cara dia menguasai dulu kemudian membagi, atau dia langsung distribusi dengan umpan panjang apakah dengan tangan atau dengan kaki menjadi awal serangan. Itu biasanya pelatih itu melihat sisi-sisi seperti itu. Nah dalam konteks ini saya pikir Martin Pas masih perlu dibenahi ya kemampuan distribusi bolanya. Oke, kalau untuk Emil Audero, apa kelebihannya dan apa yang sebenarnya masih jadi catatan? Kelebihannya barangkali jam terbang dia bermain di kompetisi level tinggi itu orang mungkin suka lupa ya bahwa Audero tuh 7 musim main di Serie A ya. Ini sering saya ulang-ulang, dia main di Sampdoria 5 musim, main di Inter 1 musim, dan di Como juga 1 musim sebelum kemarin ke Palermo ya. Karena itu dia memiliki jam terbang yang di level klub itu luar biasa, lebih bagus bahkan dibanding Martin Pas. Cuma memang di level tim nasional Audero ini kan baru bergabung dan sekarang baru 1 kali caps-nya ya, sementara Martin Pas sudah 8 kali membela timnas Indonesia. Itu saya pikir perbedaannya. Tapi dari sisi teknis, Audero ini distribusi bolanya lebih bagus. Kemarin kan waktu bertanding melawan China itu beberapa kali umpan panjang yang dia kirim itu distribusinya akurat ya. Itu penting ketika tim ini menghadapi lawan yang possession-nya kuat, pressing-nya bagus. Kadang-kadang main dari kaki ke kaki di lini pertahanan ke tengah itu nggak jalan. Di situ penting kiper bisa menjadi alternatif untuk distribusi bola. Nah kalau gitu untuk melawan Jepang yang ofensifnya juga kuat sekali, mana yang kalau menurut Bungkus lebih pas untuk diterjunkan besok?
Nah itu dia, dengan gambaran seperti yang saya bilang tadi, Audero ini menurut saya lebih punya potensi, lebih punya peluang untuk diberi kesempatan main pertama, karena mungkin sepanjang pertandingan itu position akan dikuasai oleh Jepang ya. Kita juga build up serangan dari lini pertahanan ke tengah ke depan itu mungkin juga tidak mudah. Mungkin bola sampai di tengah, balik lagi, sampai di tengah, balik, akan jarang bola sampai ke depan. Dalam keadaan seperti itu kita butuh kiper yang punya kemampuan distribusi bola dengan umpan panjang, entah dengan tendangan, dengan umpan dengan tangan, yang bisa membuat pemain depan itu bisa melepaskan diri dari dari pressing lawan. Saya melihat kemampuan Audero dalam distribusi bola panjang ini cukup bagus. Oke. Tapi dengan kelebihan dari keduanya sebenarnya juga ya, masing-masing punya kelebihan. Apakah ini bisa jadi hal positif juga sebenarnya untuk tim Garuda memiliki dua kiper naturalisasi yang sebenarnya sama-sama kuat? Iya, justru di era sepak bola modern itu semua pemain itu kalau bisa di semua posisi itu tidak hanya satu yang bagus. Minimal kita punya 2 sampai 3 pemain yang kualitasnya sama sehingga pelatih punya alternatif. Di samping pelatih juga mendapatkan manfaat dari situasi di mana kadang-kadang ada pemain yang absen karena cedera, karena tidak bisa dipanggil karena ada alasan keluarga seperti sekarang dialami oleh Eliano ya. Kadang-kadang pemain juga tidak bisa dipanggil karena sedang cedera sehingga klubnya tidak mengizinkan. Nah, kalau kita punya kiper sekualitas ini, dua-duanya kan bisa saling menggantikan. Apalagi 3 kiper lokal juga kualitasnya bagus. Ada Nadeo, ada banyak lagi nama-nama lainnya. Reza juga sekarang sudah mulai muncul di timnas di samping Hernando. Nah, untuk lihat lagi-lagi menghadapi tim dengan serangan yang juga cukup akurat itu Jepang. Kan kiper juga harus dibantu oleh lini belakang. Nah, untuk nama-nama lini belakang yang akan bisa semakin membuat pertahanan kita makin apik, siapa saja Bungkus? Iya, saya melihat kita ini kekuatannya sekarang di lini pertahanan ya. Kita punya lini belakang yang sangat kuat. 2 pertandingan terakhir lawan Bahrain, lawan China kita mampu clean sheet, dan itu antara lain karena lini pertahanan yang kuat juga ya. Di samping 3 bek tengah, kita juga punya bek kanan yang sangat bagus, Kevin Dix, ada Yakob Sayuri juga. Bahkan ada Sandy Walsh kalau dia tidak cedera. Di kiri kita punya Calvin Verdong, punya Sain Patinama, punya Pratama Arhan, dan jangan lupa ada Dean James juga yang bisa main di posisi bek kiri. Nah, di posisi tiga tengah ini menurut saya dalam pertandingan lawan Jepang besok sangat mungkin Coach Clifford akan memberi kesempatan kepada Misilher ya. Misilher ini kan pemain yang kualitasnya sangat bagus ya, termasuk pemain top di Liga Belanda. Cuma memang di tim nasional ini adaptasinya tidak semulus Jai Ijes ya. Dan itu menurut saya harus dibantu oleh pelatih dengan memberi kepercayaan ya. Karena kualitas Misilher ini diakui sebagai salah satu bek muda dengan potensi yang sangat besar di Belanda. Jadi kalau tidak dibantu oleh pelatih juga mungkin perkembangannya bisa agak terhambat. Jadi pelatih dalam keadaan begini saya yakin punya pendekatan khusus kepada pemain seperti ini dengan memberi kepercayaan, memberi menit bermain supaya dia pelan-pelan pulih kepercayaan dirinya. Karena tidak mudah seorang pemain sekelas Misilher di pertandingan kemarin itu duduk di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Itu tidak mudah. Oke. Bungkus kan tadi juga sempat bilang kalau kayaknya Emil Audero ini lebih pas nih untuk melawan Jepang. Nah, tapi tipikal serangan dari Jepang seperti apa yang harus diantisipasi oleh siapapun yang nanti akan dipilih oleh Coach Clifford? Nah, Jepang ini main dengan possession yang kuat ya, artinya mereka ini tidak mudah kehilangan bola. Mereka juga build up-nya rapih, mereka bukan tipikal tim yang menyerang dari umpan-umpan sayap, mengangkat bola dari sayap, mengharapkan striker menang dalam duel bola atas. Enggak begitu, tapi mereka bermain dengan perlahan, mengalirkan bola kaki ke kaki, dari belakang ke tengah, tengah ke sayap, sayap balik ke tengah, tengah ke depan, terus bolanya mengalir. Nah, dalam keadaan begitu, maka kita memang bertahannya harus sangat sangat kolektif. Yang kedua, bertahannya juga harus sangat disiplin. Tidak mudah melepaskan lawan, memberi kesempatan mereka untuk menguasai bola terlalu lama, tapi terus diikuti, terus di pressing. Oke. Dan doa terbaik juga untuk timnas yang sudah ada di Jepang saat ini. Bungkus, terima kasih sudah berbagi di Kompas Malam. Baik. Sehat selalu. Terima kasih.